Oke guys, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran untuk kode Dart yang kemarin. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Sebelumnya itu terakhir sampai data types. Sekarang lanjut ke string. String. Nah, di sini ada yang namanya var. Var ini ya menebak ya apa jenis apa tipe datanya. Misal kalau di sini bentuknya ada tanda kutip, jadi maka otomatis first ini adalah dia tipe datanya string. Nah gini, ini kalau di VS Code tinggal hover kursornya ke value dari variabelnya, itu bakal muncul type string. Jadi var menebak apa tipe data dari sebuah variabel tergantung isi value-nya gitu. Misalnya isi value-nya saya ganti dengan integer, misal angka 1, maka dia akan berubah juga tipe datanya menjadi int, misalnya 1, maka tab-nya ganti jadi int. Nah gitu ya, itu contoh dari var. Dan di sini juga kalau string itu bisa ya, string ditambah string. Jadi nanti bakal bisa di print misalnya kalau kita running. Sini ada var for, yaitu first plus second plus third. Nanti saat di print maka hasilnya maka hasilnya ini one one one. Nah sesuai dengan variabelnya, variabel first yaitu one, variabel second one, dan variabel thirdnya once one. Maka nah selanjutnya di sini ada var fifth, yaitu yang value-nya the fifth dengan tipe datanya itu di sini string. Dan di sini adalah seperti ada precondition ya, first lebih besar ditambah sama dengan 4, maka nanti print fifth. Maka kalau di terminal hasilnya adalah the fifth. Nah gitu, karena kita print fifth nya. Dan selanjutnya ada seperti var name, misalnya namanya Santos. Sini print jika ingin ngeprint gitu, bukan dari value, bukan variabelnya, tapi dengan definisi sebelumnya, misal kayak my name is. Nah baru kita taruh variabel sebelumnya gitu. Maka di sini harus menggunakan pada bagian variabelnya itu dollar. Maka misalnya my name is titik 2, masukkan nama variabelnya yang value-nya Santos, maka harus menggunakan yang namanya dollar. Begitu juga dengan yang tipe data integer, juga harus menggunakan dollar. Dan untuk var long stack yang untuk seperti paragraf ya, itu biasanya menggunakan kutip, tapi dengan 3 kutip gitu, kayak ini, 1 kutip, 3 kutip. Nah ini untuk long text, saya berbentuk paragraf, maka stringnya diberi seperti itu. Dan selanjutnya ada namanya var uppercase name. Ini adalah membuat
value dari variabelnya itu menjadi huruf besar untuk string ya, karena string adalah nama atau kalimat atau tulisan gitu. Jadi uppercase adalah membuat tulisan itu menjadi besar semua. Misal di sini ada variabel namanya uppercase name yang value-nya adalah name. Name itu adalah variabel yang value-nya adalah Santos. Dan dikasih method di sini yaitu to uppercase. Nah, jadi name ini value-nya diganti ke uppercase, maka saat print uppercase value-nya adalah yang Santos, jadi huruf besar semua. Dan itu untuk string. Dan selanjutnya ada boolean. Boolean adalah dua, ya true or false. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Misal kalau di sini ada data type const yang isinya, yang namanya yes no, yang value-nya adalah yes sama dengan no. Jadi ini maksudnya adalah yes itu sama dengan no. Nah, saat di print variabelnya, maka saat di run hasilnya akan false. Kenapa false? Karena yes tentunya kan berbeda dengan no gitu. Maka hasilnya false. Kecuali dengan yang satu ini, misal variabel is yes not no, saat di print maka hasilnya true karena yes memang berbeda dengan no. Jadi tanda berbeda tuh tanda seru sama dengan. Kalau sama dengan artinya sama gitu. Dan selanjutnya ada seperti ini. Nah, ini sama ya kayak yang di atas, yang yes tidak sama dengan no. Nah, bisa juga dibikin seperti ini, maka hasilnya juga true juga karena memang tidak sama. Dan contoh lainnya seperti ini untuk yang integer, misal const ada variabel one yang isinya value-nya 1 dan variabel 2 yang value-nya 2 gitu. Dengan tipenya integer, dan dibuat satu variabel lagi yang data type-nya const yang tipe datanya adalah bool. Di sini ada one lebih besar daripada 2 dan variabel satu laginya one lebih kecil daripada 2. Maka jika di print one lebih besar daripada 2 itu false, karena salah ya, karena 1 harusnya lebih kecil daripada 2 itu, bukan lebih besar. Maka untuk variabel yang kedua gitu, maka hasilnya true karena memang betul 1 memang lebih kecil daripada 2. Dan juga contoh perbandingan, ada juga contoh perbandingan seperti variabel 1 lebih kecil sama daripada 2, dan variabel 1 lebih besar sama daripada variabel 2. Nah, ini juga hasilnya sama ya, misal mana nih. Nah, yang lebih kecil sama daripada 2 itu true karena memang jika 1 itu memang lebih kecil daripada 2, dan jika sama maka dia akan true. Kalau yang di atas tadi, misal kayak variabel 1 lebih kecil daripada 2, itu benar. Tapi jika yang variabel 1 berubah value menjadi 2, itu bakal false. Karena di sini keterangannya hanya lebih kecil atau lebih besar. Namun di sini ada yang variabel selanjutnya ada lebih kecil sama dan lebih besar sama. Jadi jika sama, maka hasilnya juga akan true atau false.
dan selanjutnya ada and sama or ya, operator. Di sini ada variabel yes and no yang isinya ada yes dan no, jadi dengan dan. Maka jika di print, maka hasilnya false ya. Yes dan no, karena kalau dan jika salah satunya false, maka output di terminalnya bakal false gitu. Namun coba kita lihat dengan or atau dengan tandanya seperti ini. 3 lebih kecil daripada 5 itu true, dan 2 lebih besar daripada 1 true, maka nilainya di sini adalah true. Dan atau 3 sama dengan 4. Nah, 3 sama dengan 4 adalah false karena 3 itu harusnya berbeda dengan 4. Maka saat di print variable operation resultnya, di sini hasilnya adalah true. Karena kalau or atau itu jika salah satunya true, maka dia benar true. Tapi kalau and salah satunya true, maka yang diambil false-nya gitu. Jadi harus benar dua-duanya agar true gitu. Kalau yang atau hanya satu. Nah, selanjutnya adalah ini control flow. Ini perkondisian ya, bermain if else. Misalnya di sini ada if ini adalah jika const x, ada variabel x yang isi value-nya 21. Jika x lebih kecil daripada 18, maka print ini string ini. Maka jika di run, bentar, seperti ada ya run. Ada ya. Kita debug sebentar. Ini ya. Coba kita run sekali lagi. Nah, jadi ada error sedikit. Maka di sini yang ditempelkan, yang di print adalah you can drink, karena variabel x dengan value 21 itu lebih besar atau sama daripada 21. Kalau dibilang lebih kecil daripada 18 itu salah ya. Jadi sama atau lebih besar sama dengan 21. Nah, maka ini yang di print. Lalu nah ini sama ya, jika x lebih besar daripada 18 dan x lebih kecil daripada 21. Nah, di sini variabel x lebih besar daripada 18 atau 21 lebih besar daripada 18 itu true, benar. Dan variabel x lebih kecil daripada 21 itu salah ya. Seharusnya mereka sama. Maka di sini dengan operator dan, karena salah satunya false, maka ini nilainya false. Oke. Saat di print, maka hasilnya adalah ini. Yang
yang else if yang kedua ini, yang else if, karena ini benar X 21 lebih besar daripada 18 dan X 21 lebih besar dan sama daripada sama dengan 21, lebih besar sama 21. Ini dua-duanya benar, maka true yang akan di print ke terminal. Sama juga dengan ini X lebih besar daripada 18 dan diberi variabel setelahnya yaitu const name Santos, nama itu. Nah, saat di print kita bisa ngeprint namanya beserta dengan variabel X-nya itu. Maka nanti hasilnya seperti ini. Hello Santos, you are of legal age 1. Itu. Ada lagi yang namanya switch seperti perkondisian tapi yang banyak gitu, yang lebih kompleks daripada if mungkin ada 3 atau 2 ya. Ini seperti memberi jalur gitu, jika ini maka yang case pertama, kalau tidak ada yang kedua gitu. Ini seperti menu item number, misal di sini ada variabelnya yang isinya 1 dan di switch variabelnya yang menu item number, yang print pertama yaitu profile page. Nah, di sini hasilnya adalah open profile page. Jadi misal kalau case yang pertama benar, maka ini print. Break adalah artinya berhenti gitu. Jadi jika yang ini benar, maka tampilkan print dan berhenti, jangan lanjut ke case selanjutnya gitu. Namun jika ini salah atau false gitu, maka lanjut ke case kedua gitu. Jika case kedua salah, lanjut ke case ketiga gitu, dan seterusnya. Dan jika benar di case keberapa gitu, maka dikasih break agar berhenti. Dan contoh seperti const item menu item setting dan di switch variable itemnya gitu. Case menu item profile, print open profile page. Nah itu, ini salah, jadi maka dia lanjut ke case selanjutnya yang setting, karena yang diminta adalah menu item setting, maka di sini maka langsung break. Dan selanjutnya adalah ada loops. Looping adalah lakukan perulangan. Contohnya seperti ada variabel sum yang namanya yang value-nya 1 itu integer, var sum isinya 1, dan while adalah kalau analogi itu perintah mengulang itu, maka ulang gitu. Sum, jika sum lebih kecil atau sama dengan 10, maka while, maka terus ulang itu. Nah, di sini alurnya itu saat while memberikan perintah ulang, sumnya ditambah 1 dulu. Sum ditambah sama dengan 1. Nah, gitu. Maka nanti kalau di print itu tuh yang pertama terlihat tuh bukan 1 tapi 2. Karena saat di perkondisian sum dengan value-nya 1 kecil dari 10 dan itu true, maka jika true tambah nilai sumnya 1 dengan 1, maka sumnya telah menjadi 2. Nah, maka di sini print sum, maka nilai 2. Yang sumnya juga telah, dan sumnya di sini telah menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil atau sama dari 10? Dan jawabannya ya benar, itu true. Maka karena true, tambahlah sum itu dengan 1. Value sum itu dengan 1, jadi 2 tambah 1, 3. Jadi sumnya telah berubah, value menjadi 3. Maka print sum, maka print 3 itu. Nah, maka 3 di sini.
dan gitu seterusnya. Sama juga dari ketiga, dikasih kondisi di while. Apakah sumnya lebih kecil atau sama dari 10? Dan jawabnya benar. 3 lebih kecil dari 10. Maka karena benar, tambah dia 1. Maka sumnya telah berubah menjadi 4. Maka print sum. Maka jadi 4. Gitu seterusnya sampai di angka 10. Saat di 10, apakah sum lebih kecil atau sama dengan 10? Jawabannya benar. Karena 10 sama dengan 10. Maka ditambah 1. Maka ditambah 1 jadi 11. Nah, karena sudah false gitu. Maka dia berhenti di angka 10. Nah, gitu. Nah, maka dia berhenti di angka 11. Nah, sini kenapa 11? Sorry ya. Karena saat sum didefinisikan sama dengan 10 itu true, maka karena true dia ditambah 1. Sumnya telah berubah jadi 11. Nah, maka saat print sum 11-nya ikut muncul. Nanti saatnya angka 11 didefinisikan lagi, sum lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, di sana hasilnya false karena sudah lebih besar daripada 10. Maka sum ditambah 1 itu sudah tidak dijalankan ya, sampai ke bawahnya gitu. Maka dia berhenti di angka 11 karena itu. Jadi itu alur logikanya dari loops ya. Seperti itu. Dan dia menampilkan angka seperti ini gitu. Dan juga sama seperti loop-loop yang lain. Misal kalau ini var sum2. Nah, ini area sum2. Coba kita ubah dia jadi sum2. Ini hasilnya 2 karena di kondisinya dia mendefinisikan sum2, sum2. Tapi yang di while-nya adalah sum yang pertama. Coba kita run. Nah, hasilnya bakal berbeda ya. Hasilnya bakal berbeda. Jadi alur logiknya seperti ya, sum 2 yang value 1, maka lakukanlah sum 2 ditambah 1, hasilnya 2. Jadi print sum. Di print sumnya yang value-nya 2 di while. Nah, dia tidak terlihat. Nah, di sini. Maka di while. Jadi yang kode pertama sama kode kedua tuh hakikatnya sama aja ya. Dia bakal nampilin sampai angka 11 karena logikanya sama, tapi letak kodenya saja berbeda gitu. Ya, jadi ini print sum 2 gitu. Saat print sum 2 ditampilkan 2 di terminal. Nah, baru di while 2 lebih kecil nggak dari atau sama daripada 10, dan jawabannya true. Kalau true lanjut ke atas. Ditambah 1 lagi 3 gitu. 3 di print sumnya lagi, maka muncul 3. Baru di sini 3 lebih kecil nggak daripada 10. Kalau true lanjut ke atas, putar lagi balik ke atas ke sumnya tambah 1. Nah gitu sampai di angka 10. Nanti juga jika print sumnya sudah mencapai angka 11, maka saat while-nya mendefinisikan false, maka dia berhenti di sini. Nah, sama dengan juga dengan var value 1 sama dengan 7, while value 1 lebih kecil daripada 6. Nah, value 1 lebih kecil daripada 6 dan tambah value-nya dengan 1. Saat di print the while result is value, maka hasilnya di sini adalah 7.
Dan juga untuk perulangan atau loop itu tidak dengan while saja, bisa dengan for. Ini contohnya misal for dan dalam kurungnya ada var i sama dengan 1, dan jika i lebih kecil atau lebih kecil atau sama daripada 10, maka tambah 1. Nah, cara bacanya gitu. Maka print i itu. Jadi yang dilihatkan pertama di sini adalah yang ini nih. Nah, waduh, bentar. Executing loop. Nah, ini cara bacanya. I sama dengan 1, dan jika i lebih kecil daripada 10, maka print i itu. Maka di print satunya. Dan nya dibalikan ke sini, i plus plus, maka i ditambah 1. Jadi 2. Dan 2 didefinisikan lagi apakah lebih kecil daripada 10, dan jawabannya true. Karena true, maka print. Setelah di print 2 nya ditambahkan 1 dengan perintah i plus plus. Nah, misal jadi 3. Apakah 3 lebih kecil dari 10? Jawabannya true, print. Nah, gitu seterusnya sampai 10. Di sini angka 11-nya nggak muncul karena alur logikanya juga berbeda. Jadi jika misalnya i sama dengan 10, jawabannya true, maka print 10. Nah, jadi di print dulu. Jadi kalau yang di sini, yang di for ini, dia di print dulu baru ditambah. Kalau yang di while di atas tadi, itu ditambah dulu dengan 1 baru di print. Makanya satunya nggak muncul. Kalau di sini angka satunya muncul karena di print dulu baru ditambah. Dan 11-nya nggak ada karena di print dulu 10, dan saat ditambah 1 jadi 11, value hasilnya langsung false gitu, maka tidak di print, makanya angka 11 nggak muncul. Kurang lebih gitu tentang looping. Dan selanjutnya ada function. Kita kecilin dulu. Misal kita run, sini ada variabel result 1 tambah 1 ya. Variabel yang keduanya 23 tambah 21, 90 tambah 1. Dari sini ada multiple parameters add. Jadi di sini ada parameter yang isinya itu integer in value 1 dan in value 2. Jadi integer value 1, variable value, dan variable 2. Maka var resultnya yaitu value 1 ditambah value 2, ngambil dari parameter, maka return result. Maka hasilnya di sini 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 2, 3. Value 1, result 1, result 2. Nah, jadi value ini adalah variabel yang baru dibikin di sini, yang ngambil dari result. Jadi ini nih parameter gitu. Parameter yang akan ditampilkan di dalam variabel result. Jadi value 1 tambah value 2 bisa karena kenapa nggak error, karena dia udah ada parameter sebelumnya. Maka nanti hasilkan return result. Itu.
Dan selanjutnya misal jika value dibagi 2 sama dengan 0. Jadi jika genap ya intinya. Kalau dibagi 2 itu maka hasilnya 0. Maka sisanya 0 gitu. Maka print. Jika else maka print yang ini. Jadi sini keluar ya. 3 is odd. Kenapa 3 is odd? Karena 3 saat dibagi 2 itu sisa 1. Maka dia is odd gitu. 2 dibagi 2 maka sisanya nggak ada ya 0, maka dia true gitu, benar. Lanjut di sini ada anonymous function. Ini seperti parameter ya. Returnnya adalah, jadi dalam sebuah function return itu adalah hasil ya, misalnya mengembalikan hasil. Jadi ada integer A, integer B, maka nanti returnnya A plus B. Jadi yang integer A dan B ini adalah parameter. Void does. Dan selanjutnya ada misalnya ini arrow function, seperti kalau dengan tanpa arrow function misal kayak ini, integer A B nanti return A tambah B, tapi kalau dengan arrow itu seperti ini. Nah, jadi dia satu baris saja. Kalau tanpa arrow dia pakai kurung kerawal dan dalamnya ada return A plus B. Kalau ini dibuat parameternya dulu, integer A, integer B, dan tinggal diberi arrow ya. Arrow itu panah itu, sama dengan panah A plus B. Nah gitu, hasilnya sama aja, tapi ini terserah kalian yang mau milih yang mana. Ini lebih simple sih yang dengan arrow. Contohnya dengan function yang lain, misalnya play multiplier. Jika tanpa arrow function ya seperti ini, dibuat juga return nom value dan di dalamnya ada return lagi. Namun jika dengan arrow dia hanya satu return saja. Misal kayak num multiplier, return num value, dan setelahnya baru dibikin arrow value kali multiplier. Bedanya dengan di atas, kalau di atas setelah return num value ditambah kurung kerawal dan di dalamnya dikasih return lagi, yaitu returnnya value plus multiplier. Dan itu tergantung kalian memilih juga ya, mana yang lebih enak aja. Dan selanjutnya ada ini declared carbon type string sama dengan ada lagi di sini konstruktor. Misal kalau kita run, mana hasilnya? Car make Mazda body type so. Itu hasil dari, nah ini ada di sini variable car, my car, yang isinya adalah make Mazda, dan nanti saat di print my car maka hasilnya seperti ini. Hasilnya satu baris ke samping gitu. Dan misalnya ada ini kalau di run ini seperti membuat data ya, data nama, misal var client dibuat dengan apa sih namanya di sini. Nah dalamnya ada user ID sama dengan 1, name sama dengan Santos,
alias 0. Saat di print client, maka nanti hasilnya bukan satu line ke samping gitu, maka hasilnya bakal ke bawah. Jadi satu baris ID sama dengan 1 dan lanjut di bawahnya name Santos. Beda dengan yang konstruktor tadi ya, kayak ini nih. Bedanya import client. Nah, bedanya kalau konstruktor ini yang di sini tanpa library ya. Jadi tanpa library yang namanya client. Nah, gitu. Kalau tanpa library client, maka saat print variable mycar make sama dengan Mazda dan body type SUV gitu, maka hasilnya seperti ini. Hasilnya satu line ke samping gitu. Tapi jika dibuat dengan library yaitu import client.dart, nah, di sini itunya ya, kodenya. Nah, maka hasilnya bakal seperti data mapping ke bawah. Nah, ini dia. Kelas client integer sama dengan ID 1. Jadi didefinisikan dulu di folder di file lain gitu untuk library-nya. Dan selanjutnya ada constant konstruktor. Coba kita run. Brand Samsung price mana tuh? Nah, ini ya. Nah, ini sama juga, hasilnya ke bawah. Final string double price from this brand this price. Nah, ini karena sudah didefinisikan di sini ya, seperti yang klien tadi. Nah, ini bedanya, ini kan di dalam satu folder yang sama, tapi yang sebelumnya itu berbeda, dibikin satu folder gitu untuk mendefinisikan semuanya. Nanti di folder selanjutnya tinggal memanggil file yang tadi, yaitu dengan cara import dan nama filenya, maka nanti hasilnya seperti itu. Dan yang sekarang nih dalam satu file didefinisikan seperti ini, smartphone final string brand, maka brandnya akan muncul dulu. Setelah itu double price, maka akan muncul dalam bentuk tipe data double. Dan di sini ada, baru di sini didefinisikan brand sama dengan tipenya string. Jadi mendefinisikan ini adalah string tapi belum tahu nih hasilnya berapa gitu. Nah, ini juga masih 0 integer karena ini masih belum tahu nih balance-nya atau price-nya berapa. Dan override string to string. Nah, baru di sini di return dikembalikan hasilnya brand sama dengan variable brand dan price sama dengan variable price gitu. Dan saat di print, nah baru misalnya smartphone yaitu dengan kelas smartphone brand Samsung price 200, maka saat di print dia tidak akan memberikan print satu line ke samping ya, dia sama dengan yang import client. Bedanya ini dibikin dalam satu file yang sama gitu. Kalau yang sebelumnya dibikin dua file. Nah, jadi hasilnya sama ya. Hasilnya adalah factory constructor. Jika di print maka akan sub. Ini seperti bentar, ini jika di student, ini var student. Jadi name is Santos, is him smart true. Oh, jadi sebelumnya ada perkondisian.
perkondisian di file yang lain. Ya, ini ID sama dengan 0. Oh, ini parameter ya, parameter ID, parameter marks sama kayak gini nih. Nah, di yang dibikin ya adalah parameter ID 0, parameter marks dan parameter name yaitu string kosong. Maka saat mengimport student dart, itu mengambil file yang dari sebelumnya, maka saat membuat student mengambil kelasnya, jadi variable student kelas, jadi kelas ini student ini adalah kelas yang kita bikin sebelumnya. Isinya ada 1, Santos dan 89. Jadi tidak perlu membuat yang namanya tuh variabelnya lagi. Misalnya sudah ada parameternya. Parameternya seperti ini nih. Integer ID, integer marks, string. Dan sudah dibikinkan di file sebelumnya, yaitu yang file sekarang nih. Class student. Jadi yang pertama adalah this ID, this name, dan this mark. Nah, jadi urutan seperti itu. Jadi saat mengimport di file selanjutnya, di file yang lain gitu, tinggal membuat value-nya saja. Jadi yang kayak ID tinggal buat value 1, tidak perlu bikin ID-nya. Santos pun begitu, dan nilai pun begitu. Karena sudah divalidasi di sini, di file sebelumnya, di class student. Maka saat di print, yang resultnya adalah seperti ini. Student name is, yang dipanggil adalah variable student dot username. Kenapa username? And his mark. Kenapa username? Karena sebelumnya nih, nah, kita mendefinisikan apa namanya itu, parameter name dengan variable username gitu. Di sini variabelnya telah dibikin juga, yaitu variable ID dengan parameternya ID gitu. Nah, yang marks, parameternya marks sama namanya. Dan untuk parameter name yaitu namanya username, get username itu dengan tipe data string. Maka saat ngeprint, yaitu yang dipanggil adalah variable. Jadi yang ditampilkan adalah Santos. Dan is him smart student, is student smart. Ini juga variabel. Dan outputnya adalah is him smart true. Jadi ini adalah tipe bool. Jadi di sini didefinisikan ya, jika parameter marks itu lebih besar daripada 80, maka variabelnya adalah is student smart. Namun jika parameter marks itu nilainya nggak sampai, misalnya kurang dari 80 gitu, maka is student smart bukan variabelnya lagi, maka itu variabelnya yang lain gitu. Nah gitu. Di sini karena 89 nilainya, maka tampilannya is him smart true. Karena dia true, maka variabelnya adalah student smart. Sama juga dengan ini student plus dot student new name. Nah, di sini dibikin ada variabel baru itu di set, yaitu string name yang diambil dari parameter name juga, tapi dibikin dengan nama Mario misalnya. Student name is Mario. Jadi gitu juga bisa untuk membuat nanti saat di file selanjutnya gitu nama baru, username baru gitu. Itu dengan caranya menambahkan set student new name dengan string gitu. Apa namanya itu? Tipe datanya string, dan ditambahkan variable name, parameter name, yaitu sama dengan variable name gitu. Nah, di sini bisa. Dan itu soal
setting, getters dan setters, dan selanjutnya adalah ini statistik. Jika kita run College Bangalore University, nah sini ada kelas student, ada sebuah kelas yang namanya student dengan, dan ada variabel ID yang isinya 0, tipe datanya integer dan string, dan name yang variabel string yang isinya kosong, string kosong ya. Dan ada sini type string, statistik. Bentar. Jadi sini ada yang namanya statistik, static string college Bangalore University, dan dipanggil kelas student, this ID dan this name. Nah ini untuk memvalidasi, mendefinisikan bahwasannya di sini yang bakal muncul duluan itu adalah ID dan name, setelah itu name gitu. Dan static void, nah di sini apa nih, seperti function ya, ini function display default values yang dideklarasikan oleh class student. Maka saat di print college sama dengan variabel college, yaitu variabelnya yang di static tadi, maka hasilnya adalah Bangalore University. Saya belum tahu ya apa arti static. Static. Anggota milik kelas, bukan milik objek yang dibuat dari kelas. Kamu tidak perlu dan tidak boleh membuat objek untuk mengaksesnya gitu. Tidak perlu instance, tidak punya akses ke disk, salah pakai disk. Jadi static itu adalah sebuah data atau fungsi bawaan kelas gitu. Jadi tanpa kelas static nggak bisa, maksudnya jika di luar kelas dia nggak bakal bisa. Dan dia tidak ada juga yang namanya tuh disk, tidak punya akses disk gitu. Jadi tidak perlu didefinisikan kayak ini ya, variable variable ID dan name gitu, didefinisikan this ID dan this name. Kalau static nggak perlu itu, nggak perlu yang namanya this college gitu. Jadi variable college itu sudah bawaan student, kelas student gitu. Dan ini intense, yaitu data unik per objek gitu. Jadi data unik per objek dalam kelas gitu. Lanjut, singleton pattern dot. Jika di run instead of database, seperti untuk mengakses database ya. Database dengan static final. Nah ini kan seperti static, ini hanya ada dalam kelas, jadi ini dideklarasikan oleh yang namanya kelas database. Dan dengan ini adalah apa sih namanya, parameter, itu dengan kelas database new. Nah ini database, jadi ini adalah database baru ya, new gitu. Mengisi database baru, misal kayak factory database return intense.
maka saat di print var db dan dipanggil database-nya, jadi yang dipanggil ini adalah yang ini nih, database yang sebelah sini, yang new. Maka saat print db instance of database, lalu jadi kalau di print 6 86 saya ada hello. Nah, ini si gambaran seperti ini. List itu jadi nanti saat di print maka bentuk datanya akan seperti list, yaitu ke samping seperti ini, bukan ini ya, dalam bentuk kalau di print dalam kurung siku ya, jadi seperti array kalau di bahasa-bahasa lain, tapi di sini namanya list. Nah, dan juga ada namanya seperti ini nih, tadi itu ada set none seperti maps. Nah, jika maps atau mapping yaitu ditampilkan yaitu seperti ke bawah ya, bukan ke samping gitu. Jika di print nih, nah gitu, berbentuk misalnya kayak smartphone sama dengan 23 komputer, dan itu lanjut di bawahnya gitu, bukan samping lagi gitu. Itu map. Di sini ada high order function. Jadi print final number, final triple, print triple numbers map elemen kali 3. Oh, ini seperti kalau di matematika itu kelipatan 3. Nah, jadi ini ada angka final numbers yaitu 1 sampai 7, dan final triple sama dengan numbers di map. Nanti ada elemen kali 3, print triple. Nah, saat di print triple maka akan dimunculkan dari 3. Ini 1 dikali 3 gitu. Kali 3 9. Nah, ya seperti kelipatan, atau nanti dikali 3 ya, misalnya 1 kali 3 3, 2 kali 3 6 di sini. 6 maksudnya. 9 kali 3 9 kali 3 kali 3 9 gitu. Dan 4 kali 3 12 dan seterusnya. Itu sama saja dengan kelipatan 3 gitu. Nah, caranya dengan ini, numbers map. Di map dan elemen kali 3 gitu. Ya, ada collection, use case, kosong. Ini ada abstract product, asinkronis. Nah, asinkronis. Ini di print. Nah, ini seperti model data ya, ini main. Dan ya, jika
ketika di print. Coba kita lihat hasilnya. Mungkin hanya segini dulu yang dapat saya jelaskan untuk kode Dart. Semoga bermanfaat, dan ini juga menambah wawasan saya untuk memperdalam bagaimana struktur kode Dart yang benar itu, dan bagaimana logika berpikir dalam alur jalannya kode. Ya, mungkin sekian, dan see you next time.